Laga perdana Piala AFF U23 akhirnya resmi digelar kemarin, di mana ada dua pertandingan yang dimainkan, yakni antara Malaysia melawan Filipina dan Indonesia melawan Brunei Darussalam. Dan seperti yang kita tahu, Malaysia harus menyerah atas Filipina, sementara tim Garuda berhasil menang mudah atas Brunei. Hasil yang membuat Indonesia berpeluang lolos ke babak semifinal, meski baru memainkan satu pertandingan. Di balik kemenangan yang didapatkan oleh Indonesia, pastinya ada cerita menarik yang layak untuk diperhatikan. Salah satunya adalah aksi gemilang dari Jens Schreven yang di laga itu mampu mencetak banyak gol. Selain itu juga ada gaya bermain Coach Gerald yang secara mengejutkan bisa memberikan kemenangan perdana untuk Indonesia. Dan untuk itu inilah cerita dan momen di balik pertandingan perdana di ajang Piala AFF U23 tahun 2025. Ya, itu adalah komentar dari salah satu pemain timnas Malaysia, yakni Muhammad Abu Khalil, di mana dirinya yakin bisa meraih gelar juara bersama Harimau Malaya di ajang Piala AFF U23. Rasa percaya diri itu didapatkan setelah sebelumnya Muhammad Abu Khalil pernah meraih gelar juara di level U19. Kini jika misi itu terwujud, Muhammad Abu Khalil bakal sangat bangga sekaligus senang. Karena jika juara itu diraih di Indonesia yang sampai saat ini menjadi rival abadi timnas Malaysia. Tapi sayang di pertandingan perdana timnas Malaysia malah kalah dari Filipina. Mereka kalah dengan skor 2-0. Hasil yang membuat Malaysia harus bekerja keras lagi jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Hasil melawan Filipina itu memang menjadi hasil yang sangat mengejutkan karena sebelumnya banyak yang memprediksi jika Malaysia yang bakal mendapatkan 3 poin. Berbeda dengan Malaysia, Indonesia dengan sangat meyakinkan mampu mengalahkan Brunei dengan skor yang sangat telak, yakni 8-0. Hasil yang membuat Indonesia untuk sementara berada di puncak klasmen. Dari 8 gol yang dicetak oleh timnas, 6 diantaranya datang dari Jens Schreven. Hal yang membuat pemain keturunan Belanda tersebut menjadi top skor sementara. Untuk 2 gol sisanya dicetak oleh Raihan Hanan dan Arkan Fikri. Monster Jens Schreven meneror tim-tim ASEAN. Sebelumnya, banyak yang mengatakan jika Indonesia telah menciptakan monster sejak dini, dan monster tersebut adalah Jens Schreven. Meski terlalu berlebihan, namun anggapan ini bisa diterima. Bagaimana tidak, karena pemain yang satu ini selalu tampil bagus ketika membela timnas di level kelompok umur, terutama ketika bermain di ajang ASEAN. Dan kini aura monster Jens Schreven kembali muncul saat dirinya memborong 6 gol dalam satu pertandingan. Sebelum di ajang Piala AFF U23, Jens Schreven juga pernah menjadi bintang bersama timnas di ajang Piala AFF U19. Di ajang yang berlangsung tahun 2024 tersebut, Jens Schreven mampu mengemas 4 gol dan membawa Indonesia meraih gelar juara. Kini bisa dikatakan jika Jens Schreven adalah pemain yang sangat menonjol di timnas level kelompok umur.
dan sekaligus menjadi ancaman nyata bagi rival-rival Indonesia, terutama yang ada di Asia Tenggara. Reaksi dua pelatih soal Indonesia versus Brunei. Setelah mengalami kekalahan telak dari Indonesia, hal ini tidak terlalu disesali oleh pelatih Brunei, yakni Aminuddin. Justru kekalahan itu bisa menjadi pelajaran bagi timnas Brunei untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kita memanfaatkan hal ini untuk bisa tampil melawan tim besar. Jadi pada malam ini kita melawan Indonesia, mereka mampu bergerak dan komunikasi antar pemain bagus, serta pengambilan keputusan mereka impresif. Jadi para pemain kami bisa belajar dari laga ini, kata Aminuddin usai pertandingan. Berbeda dengan Brunei, pelatih Indonesia, yakni Gerard Van den Berg, malah mengaku tidak puas dengan performa timnya. Meski menang besar, tapi menurut Van den Berg masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Memang harus diakui, ada beda kualitas antara babak pertama dan kedua. Ini harus diselesaikan dengan sesi latihan agar kualitas para pemain bisa lebih setara. Misal ada final pass, finishing yang harus saya perbaiki. Dan memang di setiap laga kita harus berkembang dan meningkatkan diri. Kita tidak boleh merasa puas, kata Gerard Van den Berg dikutip dari CNN. Game plan Gerard Van den Berg yang sulit ditebak rival. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas U23 dipegang oleh Sinteyong. Hal inilah yang membuat tim rival mulai paham dari gaya permainan pelatih asal Korea tersebut. Namun untuk edisi tahun ini, pelatih timnas U23 sudah ganti dan penggantinya adalah Gerard Van den Berg. Hal inilah yang membuat tim rival melakukan analisis ulang terhadap permainan timnas. Karena yang pasti game plan STY dan Gerard Van den Berg sangat berbeda. Terbaru, gaya permainan Van den Berg langsung mengantarkan Indonesia meraih kemenangan besar atas Brunei. Meski cuma melawan tim yang tidak diunggulkan, namun itu bisa menjadi gambaran jika game plan Gerard Van den Berg bakal sangat sulit ditebak oleh rival-rival kuat Indonesia seperti Vietnam hingga Thailand. Lebih lanjut, setelah tadi komentar pelatih Brunei dan Indonesia, komentar juga datang dari pelatih Malaysia, yakni Nafouzi Zain. Usai gagal mengantarkan timnya meraih kemenangan, Nafouzi Zain menyindir fans Malaysia yang tidak mau datang memberikan dukungan. Selain itu, dirinya juga menyindir timnas Indonesia yang menurutnya adalah lawan terberat di grup A. Saya tahu betul bahwa dukungan supporter itu penting, walaupun kita lihat karena cedera beberapa pemain. Tak banyak supporter Malaysia yang datang langsung ke stadion, tapi saya yakin dukungan dari para fans di Malaysia tetap diberikan kepada tim ini, terutama kepada saya sebagai pelatih dan juga kepada para pemain. Semua cedera dan kekurangan akan kami perbaiki demi persiapan melawan Brunei, dan terutama saat menghadapi Indonesia, yang kami tahu akan menjadi lawan yang cukup berat di sini, kata Nafouzi Zain pada Bola Sport. Setelah ini, timnas Indonesia akan kembali bermain melawan Filipina. Meski diunggulkan, namun Indonesia tetap harus waspada, karena Filipina diprediksi bakal tampil mengejutkan. Mereka pastinya juga semakin percaya diri usai meraih kemenangan atas Malaysia. Maka dari itu, Gerard Van den Berg harus menurunkan skuad terbaik agar kemenangan bisa didapatkan lagi oleh timnas Indonesia.
Jadi itulah cerita di balik kemenangan Indonesia atas Brunei dan kekalahan Malaysia atas Filipina di ajang Piala AFF U23.